Action. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Kan salah kan? Bentar. Kita baca dulu ya. Hai mulai Nanti dipotong emang aja, gitu. kayak. Dipotong, ulang lagi ya, Oh, Sugeng. Halo teman-teman, selamat datang di podcast ASN Gak Ngebosenin. Gimana nih kabarnya? Hari ini saya bersama teman-teman akan ngobrolin terkait dengan topik yang lagi viral nih di lingkungan ASN, yaitu ASN berakhlak. Nah, buat teman-teman yang mikir kalau kerja di pemerintahan itu kaku, ngebosenin, aduh. lelet, sini dengerin podcast kami. Gitu ya. Kita akan bahas bahwa kami generasi anak muda yang jadi ASN sekarang ini beda loh dari generasi-generasi senior. Nah, untuk hari ini di podcast ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman-teman yang lain. Ada Bang Irfan. Halo Ya, Bang siap. Irfan. Halo, halo. Mm-mm. Oke, selanjutnya Bang Irfan ini adalah ASN yang paling senior ya di antara kami, walaupun ya kami satu angkatan gitu ya. Beliau yang punya lebih banyak pengalaman ya gitu ya, baik di sektor swasta maupun di sektor publik gitu ya. Nah, Betul. untuk yang kedua teman saya juga namanya Jeki gitu ya. Halo Bang Jeki. Halo Indra, halo semuanya. Oke, ya ini Bang Jeki ya. Ya tadi kalau yang tadi lebih senior, maka ini lebih senior dikit ya daripada kami gitu ya. Dan Ya, tentunya betul. juga kami dilengkapi oleh anak-anak Gen Z lah ya, anak Gen Z yang paling muda di antara kami. Ada eh, Kak Bagas gitu ya. Halo Kak Bagas. Halo Bang, halo semuanya. Udah siap nih Oke, buat berbagi pengalaman. siap. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol aja lah ya terkait dengan ASN berakhlak. Nah, kita tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama di podcast kita hari ini, yaitu apa sih ASN berakhlak itu? Nah, oke. Untuk pertama, mungkin nanti kita tanya dulu ke Bang Irfan lah ya. Bang Irfan, terkait dengan yang paling senior ya di antara kita, insya Allah beliau ini sudah banyak pengalamannya gitu ya. Nah, oke. Boleh dong Bang Irfan dijelaskan sedikit apa sih ASN berakhlak itu? Hmm, Kalau ya terima kasih Kak Indra yang sudah memberikan waktunya. Kalau menurut saya berakhlak itu kan itu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Kayaknya itu tuh kayak DNA baru buat ASN gitu loh. Nah, DNA baru buat ASN Oke. tujuannya biar kita nggak cuma kerja, tapi kerja yang punya impact dan benar-benar jadi pelayan masyarakat yang andal di dalam pekerjaan Oke. kita. Kalau menurut saya seperti Oke. itu, Kak Menarik, Indra. menarik, Terima menarik, kasih. menarik. Ya, Makasih ya. Luar biasa ya gitu ya. Walaupun kita ASN baru, kita sudah belajar ya terkait dengan apa itu ASN berakhlak. Jadi ya kita dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai ASN, baik yang baru maupun yang sudah senior, kita harus menerapkan ASN berakhlak ini gitu ya. Oke, makasih Bang Irfan. Selanjutnya kita pindah ke topik yang kedua lah ya. Mungkin untuk yang kedua ini saya mau tanya ke Bang Jeki gitu ya. Ke Bang Jeki. eh dari tadi kan ada 7 tuh nilai-nilai dari ASN berakhlak yang disampaikan oleh Bang Irfan. Nah, mungkin boleh dijelaskan mana yang paling sering Bang Jeki rasain di ketika di kantor gitu ya, ketika sedang berada di kantor, apa sih yang nilai-nilai dari 7 tadi yang sering sering gitu ya dihadapi oleh Bang Jeki. Kalau Bang Jeki boleh nih ditanggapin. Oke, Indra, baik. Terima kasih. Mungkin sedikit sharing aja ya. Kalau menurut saya yang paling berasa itu yaitu harmonis dan kolaboratif. Kenapa? Eh, di sini sebagai ASN baru, kita butuh banyak bantuan ya. Apalagi masih dalam tahap adaptasi, kita membutuhkan sekali yaitu bantuan dari teman-teman dan juga rekan. Kita juga membutuhkan lingkungan kerja yang suportif, itu sangat penting, apalagi untuk mengerjakan tugas kita harus selalu mengerjakan bersama. Kemudian
kita harus mempunyai komunikasi yang lancar. Kemudian keluarlah ide-ide yang baik. Semua itu bisa kolaborasikan. Itu nggak tidak peduli dari unit mana ataupun dari latar belakang mana. Kita semuanya harus bekerja secara harmonis atau bersama-sama. Seperti itu, Indra. Oke, menarik ya. Dari Bang Jeki tadi terkait dengan harmonis dan kolaboratif ya, tentu saja ya gitu ya. Di lingkungan ASN ya kita harus menjaga keakraban ya antar sama dengan menjaga keharmonisan di lingkungan kerja. Tentu untuk mensukseskan agenda-agenda dan program-program kita, program pemerintah terutama ya, kita sebagai ASN harus berani atau harus mampu berkolaborasi dengan teman-teman kita yang lain gitu ya. Oke, makasih Bang Jeki, luar biasa terkait dengan pengalamannya yang dirasain di kantor kayak gitu ya. Nah, mungkin kita lanjut ya, karena eh, setelah tadi kita tahu terkait dengan apa itu berakhlak, gitu ya, apa yang sering kita rasakan di lapangan dari Bang Jeki, mungkin kita tanya ke yang paling muda deh, gitu ya, yang masih Gen Z, gitu ya. Ada Ya. Kak Bagas, gitu ya. Nah, Kak Bagas, halo Kak Bagas. Halo Bang Indra. Oke. Nah, ini tadi kan kita udah dengar tuh dari Bang Irfan sama Bang Jeki terkait dengan ASN berakhlak. Nah, sekarang saya mau nanya nih ke Bagas sebagai ASN yang paling muda. Itu kan Gen Z ini kan dikenal oleh orang-orang yang nggak mau repot kayak gitu ya dalam bekerja segala macamnya kayak gitu ya. Nah, Ya, benar-benar. saya mau tanya sebagai ASN yang paling muda di antara kita, pasti ada momen, aduh, kok gini banget gitu ya, atau kok ribet banget gitu ya di ASN gitu ya. Nah, dari yang 7 nilai berakhlak tadi, mana sih yang paling susah diterapin ketika awal-awal jadi ASN? Mungkin adaptif ya Bang. Adaptasi. Ya jujur aja, awal-awal itu pasti berat. Namanya penyesuaian kan. Yang dulu mungkin di kampus itu agak agak bebas. Mau ngerjain tugas jam berapa aja bisa. Nah sekarang kan pas udah masuk kantor udah ada prosedur, udah ada sistem yang baru, aturan yang ketat. Jadi harus cepat ngerti, cepat menyesuaikan. Udah nggak bisa kayak dulu lagi yang katakanlah bodo amat begitu atau ya ntar aja lah. Jadi harus cepat belajar hal baru, nggak bisa nunggu disuruh, harus bisa menyesuaikan. Ya mungkin itu aja sih yang mungkin dibilang kayak dipaksa keluar dari zona nyaman, Bang. Kurang lebih seperti itu. Dipaksa keluar dari zona nyaman ya, kayak lagu siapa gitu ya, zona nyaman gitu ya. 420, Bang, 420. Oh, 420 ya, oke. Sangat relate lah ya dengan kehidupan kita yang masih anak-anak muda ini ya gitu ya. Generasi-generasi Gen Z, walaupun milenial masih relate banget lah kayak gitu ya. Karena kita harus beradaptasi dengan sistem yang biasanya kita apa namanya bebas-bebas aja ya, apalagi masih di kuliah gitu ya, kita bisa bebas mengatur waktu segala macam. Ketika kita sudah menjadi seorang ASN, ada aturan-aturan yang mengikat kita gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi ke pembahasan kita. Oh, ini apa namanya? Tadi kan sudah dibahas juga nih terkait dengan apa itu berakhlak, terus apa namanya? Apa yang sering kita hadapi di kantor, terus yang paling susah diterapin di awal-awal gitu ya dengan perubahan-perubahan yang adaptif tadi. Nah, kita tanya lagi nih ke yang paling senior, ada Kak Irfan. Mana nih Kak Irfan? Masih ada nggak nih? Ya, Kak Indra, gimana Kak Indra? Oke. Nah, Hmm. Kak Irfan kan udah lebih senior nih, dan sebelum jadi ASN udah kerja di beberapa tempat lah ya. Nah, mungkin Ya, ada. bagikan dong apa namanya tantangan apa sih yang terberat ketika peralihan dari sektor swasta mungkin atau sektor publik yang lain dan sekarang menjadi seorang ASN. Ya, terima kasih Kak Indra. Kalau menurut saya tantangannya itu sepertinya kayak mengubah kebiasaan. Yang seperti biasanya itu, kalau ibaratnya kalau swasta itu kan bebas nih, kita nih yang ngatur jam kerja kita. Mau kapan kita mau eh, bangun ya untuk kerja ya terserah kita kan. Bukan kayak kalau kita udah jadi ASN ya ada aturannya jam berapa masuknya, pulangnya jam berapa, istirahatnya jam berapa. Kalau menurut saya lebih ke mengubah kebiasaan dulu aja sih yang agak susah untuk kalau menjadi ASN baru ini. Itu aja sih Kak Indra kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, itu ya.
paling yang penyesuaian di jam kerja lah ya. Kalau jam kerja, kalau swasta, paling kita bisa ngatur waktu mau malam, mau siang gitu ya. Kita bisa ngatur Ya, sendiri. betul, betul Kak Indra, betul. Oke. Ya. Nah, oke itu ya teman-teman semua terkait dengan ASN berakhlak ini ya. Tentu terkait dengan ASN, kami yang baru-baru menjadi ASN ya tentu ada adaptasi dengan lingkungan kerja yang baru gitu ya. Harus menyesuaikan banyak-banyak belajar dari senior-senior gitu ya. Oke, makasih Bang Irfan atas apa namanya berbagi pengalamannya gitu ya. Bagaimana cara shifting gitu ya atau perpindahan dari sektor swasta menjadi seorang ASN gitu. Oke, kita coba balik lagi ke Bang Jeki lah ya. Kita balik lagi ke Bang Jeki. Halo Bang Jeki, masih ada? Halo Bang Inta, masih? Oke. Nah, Bang Jeki, tadi kan kita udah bahas panjang lebar tuh terkait dengan ASN berakhlak. Ya Sekarang kita betul. mungkin langsung ke closing statement aja lah ya. Apa namanya? Ke bagian terakhir dari podcast kita hari ini. Saya mau minta tips atau pesan dari Bang Jeki untuk kita semua, untuk para ASN dan untuk kita semua serta para ASN yang ada di luar sana. Dari Bang Jeki dulu, apa kira-kira closing statement berupa tips dan triknya? Oke, langsung aja ya. Buat teman-teman ASN, jangan bosen buat upgrade diri. Terapin nilai kompeten dengan ikutan workshop, webinar, ataupun baca-baca buku. Karena skill kita itu merupakan modal utama buat memberikan pelayanan yang prima. Dan buat ASN, terus belajar, semangat belajar. Ya, terima kasih Indra. Oke, tipsnya semangat belajar gitu ya dan menyesuaikan diri. Nanti dekat yang bagian ini tadi. Oke, makasih ya Bang Jeki terkait dengan tips dan triknya. Tadi ya, apa namanya harus beradaptasi gitu ya, harus terus belajar meningkatkan kompetensi. Nah, oke, kita coba tanya yang paling muda nih dari Bagas. Kira-kira gimana nih tips dan pesannya untuk kita-kita semua? Eh, Kalau pesan saya sih Bang ya, sebagai Gen Z anjay. Eh, Jadilah ASN yang jujur dan bisa dipegang omongannya. Ingat nilai akuntabel dan loyal. Jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian jaga nama baik diri sendiri, instansi dan negara. Mungkin seperti itu, Bang. Oke, makasih untuk dari Bagas ya. Menjaga nama instansi penting banget gitu ya. Kita sebagai ASN untuk sebagai penyelenggara pelayanan publik gitu ya, dan juga sebagai perekat antar bangsa gitu ya. Nah, makasih Bagas atas tips dan pesannya. Nah, mungkin yang terakhir nih dari Bang Irfan yang paling senior, boleh diceritakan kata-kata pamungkasnya gitu ya. Jadi terima kasih Kak Indra. Kalau tips dan ini dari saya, kayaknya intinya jadiin berakhlak itu bukan slogan, tapi jadikan gaya hidup. Itulah. Mungkin Oke. awalnya terasa berat, tapi kan ada patah mengatakan kan bisa karena biasa. Nah itu. Jadi uh, tanam di diri kita itu bahwa profesi pengabdi itu melayani dengan sepenuh hati. Ya kalau dari saya Kak Indra, terima kasih. Oke, makasih Bang Irfan, makasih Bang Kak Bagas dan Bang Jeki gitu ya terkait dengan obrolan podcast kita pada hari ini. Eh, Ya obrolan-obrolan anak muda ya kita sebagai ASN-ASN yang masih muda, masih bersemangat tinggi gitu ya, Ya. dan kita berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa gitu ya. Oke Ya. mungkin begitu ya teman-teman semua. Eh, Sekali lagi terima kasih Kak Bagas. Terima kasih Siap. Bang Irfan, terima kasih Bang Jeki ya. Mungkin itu Ya, teman-teman semua sama-sama. podcast kami hari ini. Podcast ASN nggak ngebosenin gitu ya. Kita tunggu untuk podcast-podcast kita berikutnya. Terima kasih. Oke, boleh dadah dadah. Oke, terima kasih. Selesai. Cut, 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 cut.